Di sebuah meja kayu yang hangat di kelas 3 SD Bintang Cemerlang, berdirilah sebuah kotak pensil yang sangat tampan dan gagah bernama Kiko. Kiko terbuat dari bahan logam mengkilap, dicat biru laut, dan memiliki magnet penutup yang kuat. Kiko adalah kotak pensil paling elit di seluruh sekolah, dan ia menyadari betul hal itu. Isinya adalah sebuah harta karun kecil yang sempurna, selalu lengkap, dan tertata rapi. Ada 12 pensil warna Faber-Castell yang runcingnya sempurna, penghapus beraroma stroberi yang belum pernah ternoda, dan sebatang pulpen gel hitam yang selalu disegel. Pemilik Kiko adalah seorang gadis bernama Rani, yang juga dikenal sebagai murid paling rapi dan cermat di kelas. Rani selalu memastikan Kiko tertutup rapat, terlindung dari debu, dan yang paling penting, terlindung dari jari-jari peminjam. Kiko sangat bangga dengan statusnya yang tidak tersentuh. Baginya, berbagi adalah konsep yang menakutkan, sinonim dengan kehancuran. Jika ia membiarkan pensil warnanya digunakan, ujungnya akan tumpul. Jika penghapusnya dipinjam, pasti akan kotor. Aku sempurna, dan aku harus tetap sempurna. Begitulah mantra yang selalu ia bisikan pada dirinya sendiri setiap pagi. Setiap kali ia mendengar kata pinjam, Kiko akan mengatupkan magnetnya sekuat mungkin, seolah-olah bersembunyi di balik benting baja. Hari-hari berlalu dalam kemewahan yang sunyi. Kiko hanya dibuka saat Rani memerlukannya, dan ia selalu kembali tertutup sebelum sempat ada mata yang melirik isinya. Sampai suatu pagi yang cerah, pintu kelas terbuka dan seorang anak baru masuk. Namanya Bimo. Bimo adalah anak yang ramah dengan senyum lebar. Namun ia membawa perlengkapan sekolah yang sangat minim. Bimo duduk tepat di sebelah Rani, di meja yang selama ini kosong. Kiko mengamati Bimo. Kotak pensil Bimo hanya sebuah plastik bening yang sudah usang dan terlipat di sana-sini. Isi kotak pensil plastik Bimo sangat menyedihkan di mata Kiko yang sombong. Hanya ada sebatang pensil kayu yang sudah pendek dan tumpul, sisa penghapus yang keras seperti batu, dan satu penggaris plastik yang patah di bagian ujung. Kasihan sekali, gumam Kiko. Bukan karena iba, melainkan karena ia merasa sangat superior. Rani tersenyum ramah pada Bimo dan membantunya menata buku. Kiko merasakan kegelisahan samar, takut Rani akan berbaik hati. Benar saja, di tengah pelajaran menggambar, Bu Guru meminta murid-murid membuat poster tentang pentingnya menjaga kebersihan. Semua anak segera mengeluarkan pensil warna dan spidol terbaik mereka. Meja Rani langsung dipenuhi spektrum warna yang indah. Bimo hanya bisa menatap kertasnya yang putih, lalu menatap pensil kayu tumpulnya yang malang. Ia mencoba mewarnai langit dengan pensilnya, tetapi yang tercipta hanyalah abu-abu kusam, bukan biru cerah yang ia bayangkan. Kiko menyaksikan semua ini. Ia melihat ekspresi sedih yang melintas cepat di wajah Bimo. Jantung magnet Kiko berdegup kencang. Ia takut, sangat takut, Rani akan mengambil salah satu pensil warnanya. Di dalam dirinya, 12 pensil warna sempurna itu juga saling berbisik ketakutan. Jangan biarkan dia menyentuhku, bisik pensil merah, yang paling runcing. Aku tidak mau jeti tumpul, protes pensil hijau terang, yang baru dibeli minggu lalu. Rani menoleh ke arah Bimo, melihat usahanya yang sia-sia dengan pensil kayu. Hati Rani tergerak. Ia adalah anak yang baik. Tetapi ia juga tahu betapa berharganya setiap isi kotak pensil Kiko. Rani membuka Kiko perlahan. Suara klik magnet terdengar jelas dan mengancam. Kiko menahan napas. Ia memejamkan mata logamnya, bersiap untuk kehilangan keperawanannya. Rani mengambil pensil biru langit, pensil yang paling Kiko sayang karena warnanya sangat cerah. Bimo, pinjamlah ini, kata Rani lembut, menyodorkan pensil biru langit. Kau bisa mewarnai langit dan air lautmu. Bimo mendongak. Matanya yang tadi sendu kini bersinar terang seperti lampu baru. Benarkah? Rani, terima kasih banyak. Pensil biru langit diserahkan. Kiko merasakan kekosongan yang sangat menusuk di sudutnya. Hilang, aku berkurang. Aku tidak lagi sempurna. Ratap Kiko dalam diam, merasa separuh jiwanya telah pergi. Bimo mulai bekerja. Ia menekan pensil biru langit dengan hati-hati namun penuh semangat di atas kertas. Warna biru cerah segera memenuhi ruang kosong di poster Bimo, menciptakan samudera yang hidup dan langit yang riang. Kiko memperhatikan dari kejauhan. Ia melihat bagaimana tangan Bimo yang kasar memegang pensil biru langit dengan penuh penghargaan. Pensil biru langit yang tadinya sempurna, kini ujungnya mulai tumpul, dan sedikit kotor terkena sisa arang. Tetapi, anehnya, Kiko tidak merasa marah. Ia melihat sesuatu yang jauh lebih berharga daripada ketajaman sempurna. Ia melihat kebahagiaan murni di wajah Bimo, sebuah kegembiraan yang hanya muncul dari kemampuan untuk berkarya.
Kiko merasakan ada sensasi hangat, seperti aliran listrik kecil, mengisi kekosongan di sudutnya yang tadi dingin. Setelah selesai, Bimo mengembalikan pensil biru langit kepada Rani. Terima kasih. Rani, ini pensil paling bagus yang pernah aku gunakan, kata Bimo. Suaranya tulus. Saat Rani memasukkan pensil biru langit kembali, Kiko menyambutnya. Pensil itu memang tumpul, tetapi ia seolah memancarkan cahaya baru. Aku tumpul, Kiko, bisik pensil biru langit. Tapi aku telah menghasilkan langit yang indah. Aku telah menjadi bagian dari impian seseorang. Kata-kata itu menghantam magnet Kiko. Selama ini, kesempurnaan Kiko hanyalah kesempurnaan yang sia-sia. Tidak menghasilkan apa-apa selain kebanggaan dingin. Sementara pensil biru langit, meski tumpul, telah melahirkan sebuah karya dan, yang terpenting, senyuman. Pada saat itu, Kiko membuat keputusan yang mengubah segalanya. Ia tidak ingin menjadi kotak pensil yang egois dan hampa lagi. Ia ingin merasakan lagi aliran hangat yang ia rasakan saat pensil biru langit digunakan untuk kebaikan. Sejak hari itu, Kiko mulai berubah. Perubahannya dimulai dengan hal-hal kecil. Suatu hari, pensil kuning di dalamnya melihat penghapus milik Bimo jatuh dan hilang di bawah meja. Kiko segera mengutus Rani. Rani, Bimo membutuhkan penghapus stroberimu. Pinjamkan padanya. Rani, meskipun sedikit ragu karena penghapus stroberinya adalah kesayangan, mengikuti bisikan hatinya dan meminjamkannya pada Bimo. Ketika penghapus stroberi kembali, memang ada sedikit noda arang yang menghitamkannya. Tetapi, Kiko melihat bahwa noda itu adalah medali kehormatan, bukti bahwa penghapus stroberi telah bertugas dengan baik, menghapus kesalahan agar gambar Bimo menjadi lebih bersih. Pada hari lain, seorang teman Rani bernama Rina kehabisan tinta saat menulis cerita pendek. Kiko segera mendorong pulpen gel hitamnya ke tepi, seolah-olah menawarkan diri untuk dipinjam. Pulpen gel hitam itu digunakan Rina untuk menyelesaikan kisah tentang seekor kucing heroik. Ketika pulpen gel hitam kembali, tintanya memang berkurang beberapa milimeter, tetapi ia kembali dengan aura bangga. Aku selesai, Kiko, kata pulpen gel hitam. Aku membantu menciptakan sebuah kisah yang akan dibaca banyak orang. Kiko menyadari bahwa setiap kali isinya berkurang karena digunakan untuk membantu atau menciptakan sesuatu, kekosongan di dalamnya justru terisi oleh nilai dan makna. Kekurangan fisik tumpul, bernoda, tinta berkurang digantikan oleh kelebihan spiritual kebaikan, karya, inspirasi. Kiko tidak lagi menutup magnetnya. Ia kini terbuka, menyambut setiap permintaan pinjaman dengan antusias. Ya, gunakanlah pensil oranye untuk matahari itu. Ambillah penggaris stainlessku, agar garis-garismu lurus dan tegas. Kiko bahkan membiarkan sisa-sisa rautan yang ia kumpulkan di sudutnya diambil oleh anak-anak yang kekurangan. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai benteng, melainkan sebagai sumur kedermawanan yang siap mengalir kapan saja dibutuhkan. Pensil-pensil warnanya kini tumpul, penghapusnya bernoda, dan pulpennya mulai menipis. Tapi kini, Kiko adalah kotak pensil paling bahagia di kelas. Ia telah kehilangan kesempurnaan fisik, namun meraih kesempurnaan moral. Setiap hari, sebelum pulang sekolah, Rani akan merapikan Kiko. Kini, Rani tidak lagi fokus pada kerapian. Rani fokus pada cerita di balik setiap goresan pensil, di balik setiap noda penghapus, dan di balik setiap milimeter tinta yang hilang. Kiko telah mengajarkan Rani bahwa alat tulis yang paling berharga bukanlah yang paling baru, melainkan yang paling berguna dan berdampak. Suatu sore, Rani dan Bimo sedang menggambar bersama di taman sekolah. Bimo kini juga memiliki kotak pensil baru, meskipun sederhana, dan ia juga mulai rajin berbagi dengan teman-teman lain. Kiko, bisik Bimo sambil tersenyum pada kotak pensil biru itu. Kau adalah kotak pensil yang baik. Kiko yang mendengarnya, merasa jantungnya mekar. Pujian itu jauh lebih manis daripada aroma stroberi penghapusnya. Ia mengerti bahwa kedermawanan bukanlah tentang memberikan kelebihan, melainkan tentang kerelaan untuk berkurang demi menambah kebahagiaan orang lain. Dan anehnya, semakin banyak isinya ia bagi, semakin Kiko merasa dirinya terisi penuh. Penuh oleh rasa bangga, rasa syukur, dan cinta dari teman-teman yang ia bantu. Kotak pensil logam yang dulunya dingin dan egois, kini memancarkan aura hangat, seolah-olah ia benar-benar memiliki cahaya di dalamnya. Cahaya yang datang dari setiap garis yang dibuat, setiap kesalahan yang dihapus, dan setiap tawa yang terbit karena karyanya. Kisah Kiko menyebar dari mulut ke mulut, menjadi legenda kecil di SD Bintang Cemerlang. Anak-anak kini tahu, jika mereka membutuhkan bantuan, mereka bisa mendekati Rani,
dan Kiko akan dengan senang hati menyambut mereka. Kiko mengajarkan pelajaran paling berharga. Kekayaan sejati bukanlah apa yang kita simpan di dalam diri kita. Kekayaan sejati adalah apa yang kita berikan dan apa yang kita bagikan kepada orang lain. Pensil tumpul masih bisa membuat gambar yang indah. Penghapus bernoda masih bisa membersihkan lembaran kertas yang kotor. Dan tinta yang berkurang berarti sebuah cerita telah selesai dan siap menginspirasi. Jangan pernah takut untuk berkurang demi kebaikan. Karena, seperti Kiko, ketika kita berbagi, kita tidak benar-benar kehilangan apapun. Kita hanya menukar kesempurnaan yang hampa dengan kebermaknaan yang abadi. Jadilah seperti Kiko, kotak pensil yang paling berharga, bukan karena kemewahannya, tetapi karena kedermawanannya. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Mari kita sebarkan kebaikan dimanapun kita berada.